Baik, kita mulai pembahasan kita untuk saat ini. Yang akan kita bahas adalah luas segitiga. Oke, kita mulai. Coba kita perhatikan segitiga sembarang ABC di bawah ini. Ya, ini segitiga A, B, C. Oke, langkah yang pertama, coba saya tarik garis tinggi dari titik sudut C ke sisi AB, garis tinggi. Karena dia garis tinggi, maka tentu ini adalah tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Jadi ini siku-siku. Nah, saya misalkan yang ini adalah T. Oke. Nah, yang ini saya misalkan bahwa garis yang kita tarik dari C ke AB itu adalah O. Sehingga CO itu adalah T. Oke. Nah, kita tahu bahwa luas segitiga, ya, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya yang mana? AB ya. Setengah AB dikalikan dengan apa? Tinggi kali T. Nah, dari sini bahwa panjang AB ini adalah C. Ya kan? Kalau begitu, ini kita ganti menjadi setengah AB adalah C, kemudian kali T. Nah, di sini kita harus ingat lagi rumus dasar trigonometri. Ya, coba kita lihat segitiga BOC. Segitiga BOC. Nah, sinus B dengan memperhatikan segitiga BOC, sinus B itu adalah depan per miring ya. Depannya adalah apa? T. Sedangkan miringnya adalah A. Nah, kalau ini kita kali silang, maka kita dapat T sama dengan A dikalikan dengan apa? Sinus B. Nah, berarti tinggi segitiga itu adalah A kali sinus B. Kalau begitu, kalau kita gantikan ke sini, ya, kita ganti ke sini, maka kita akan mendapatkan setengah C kali T. T tadi adalah apa? A kali sinus B. Atau dengan kata lain, ini sama saja dengan setengah AC, ya, setengah sisi A kali sisi C kali sudut yang diapitnya, yaitu sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C adalah sudut B. Maka ini adalah sinus B. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, coba kalau kita lihat dari segitiga yang lain gitu, ya. Coba kita perhatikan dari segitiga yang lain. Nah, sekarang coba lihat segitiga, ya. Segitiga AOC. Yang ini. Segitiga AOC. Nah, oke. Dari situ kita juga bisa mendapatkan bahwa sinus A, ya, kita melihatnya dari A ya, depan per miring. Depannya apa? T. Miringnya apa? Miringnya adalah sisi B. Berarti T per B. Sehingga ini T sama dengan apa? B dikalikan dengan sinus A. Maka tinggi segitiga itu ternyata bisa juga B sinus A. Berarti kalau kita ganti ke sini, ya, ini bisa juga luas segitiga itu adalah setengah AB, ya, AB kali T. Ini bahwa AB-nya tadi tetap kita gunakan adalah C kan? Karena memang di sisi C. Sedangkan T-nya adalah B sinus A. Atau ini sama saja dengan setengah kali sisi B kali sisi C kali sinus sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi B, yaitu sinus A. Maka inilah yang kedua, luas segitiga. Ini sebenarnya ada tiga, ya. Ini sebenarnya ada tiga.
Nah, dengan cara yang sama, langsung aja saya tuliskan. Untuk rumus yang ketiga itu adalah L sama dengan. Coba kita lihat. Di sini ini AC, sinus yang diapit. Kemudian ini BC. Berarti yang belum ada apa? A dan B. Sudut yang diapit adalah apa? C. Kalau begitu, L sama dengan setengah AB, ya, AB kali sudut yang diapit, yaitu sinus C. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung luas segitiga dengan menggunakan trigonometri, maka rumusnya ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama tadi yang ini, kalau saya tulis kembali. Yang kedua adalah yang ini. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Oke, bisa memahami ya? Baik, supaya lebih jelas kita perhatikan contohnya. Ya, ini contoh yang pertama. Luas segitiga ABC dengan sisi A3, B4 dan sudut C 45 derajat adalah. Nah, kalau saya gambarkan segitiganya, kira-kira seperti ini. Ini segitiga, katakan begitu. Ya, yang ini adalah kita buat namanya A, kemudian ini B, kemudian ini adalah C. Ingat ya, di depan titik sudut A adalah kecil ya. Sedangkan yang ini adalah B kecil. Nah, diketahui bahwa sisi A adalah 3, kemudian sisi B adalah 4. Dan sudut yang diapit oleh A dan B yaitu 45 derajat. Nah, kalau begitu, karena dia diketahui sisi A dan sisi B dan sudut yang diapit, maka tentu kita gunakan rumusnya adalah L sama dengan setengah kali apa? Sisi A kali sisi B kali sinus sudut yang diapit oleh A dan B adalah sinus C. Kalau begitu, ini adalah setengah kali A-nya adalah 4, B-nya adalah 3 kali sinus 45 derajat. Ya. Oke. Kalau begitu, ini sama dengan ini setengah kali 4 adalah 2 kali 3 berarti 6 ya. 6 kali sinus 45 adalah setengah akar 2. Sehingga 6 kali setengah itu adalah 3 ya. Maka 3 akar 2. Sehingga luas segitiga itu adalah 3 akar 2. Maka jawabannya adalah B. Baik, itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Kita perhatikan, diketahui di sini panjang sisi suatu segitiga sama sisi adalah 4. Maka luas segitiga tersebut. Nah, diketahui bahwa segitiga sama sisi. Kalau saya gambarkan, misalnya begini ya, segitiganya ya, ini sama sisi. Ya, sama sisi. Kalau begitu, ini 4, ini juga 4, ini juga 4. Nah, kita tahu kalau segitiga sama sisi, maka semua sudutnya ini adalah sama, yaitu sama-sama berapa? 60 derajat. Begitu kan? Oke. Kalau begitu, maka karena kita sudah tahu ada sisi dan ada sudutnya, maka tinggal kita gunakan luas segitiga sama dengan setengah kali sisi kali sisi. Kalau saya gunakan sisi ini 4, berarti sisi ini juga 4 kali sinus sudut yang diapit, yaitu sinus 60. Tentu kan sebenarnya mau dari manapun kita gunakan, mau ini, tetap aja sudutnya berapa? 60. Kalau begitu, ini sama dengan 2 kali 4 berarti 8 ya. 8 kali sinus 60. Sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Sehingga 8 kali setengah adalah 4. Maka ini 4 akar 3. Jadi luas segitiga tersebut adalah 4 akar 3. Bisa memahami ya? Oke, ada nggak jawabannya yang 4 akar 3? Ada. Ini 4 akar 3. Oke, gimana? Bisa memahami tidak? Ya.
Nah, ini sebenarnya kan kita hanya perlu tahu bahwa rumus luas segitiga itu adalah setengah kali sisi kali sudut yang dia diapit. Kita hanya menggunakan itu saja ya, jadi tidak sulit sebenarnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut. Nah, contoh soal berikut ini diketahui bahwa ada jajaran genjang. Nih ABCD ya. Yang ditanya adalah luas jajaran genjang ABCD yang ini. Nah, oke. Nah, bagaimana kita menghitung luas jajaran genjangnya? Diketahui di sini sisi AB 5/2. Kemudian sisi BC adalah 3. Tentu karena kita belajar di sini adalah luas segitiga dengan menggunakan sisi kali sudut yang diapit, maka harus kita gunakan rumus itu. Ya. Nah, kalau begitu ini kan ada sudutnya diketahui. Nah, sementara sisi AD tidak ada. Kalau begitu gimana caranya? Coba kita lihat. Ini ada 5/2. Ini ada berapa? 3. Berarti kita perlu tahu sudut B. Ya, kita perlu tahu sudut B. Karena kalau kita sudah tahu titik sudut B, nanti misalnya ini saya tarik garis ini. Oke, berarti kan ada 2 buah segitiga. Ya, segitiga ini dan segitiga yang atas. Tentukan luasnya sama. Jadi luas ABCD itu nanti cukup kita buat 2 kali luas segitiga. Tapi bahwa yang harus kita hitung pertama sekali itu apa? Sudut B. Sudut B. Nah, kalian pertama harus ingat dulu sifat jajaran genjang. Karena ini ada diketahui 30 derajat, bahwa jumlah sudut ini, sudut A dan sudut B, sifat jajaran genjang, itu adalah 180. Karena ini sudah ada 30 derajat diketahui, berarti ini haruslah berapa? 150. Karena sudut A tambah sudut B itu harus 180. Sama halnya, sudut D dan sudut C ditambahkan harus sama dengan 180. Kalau begitu, luas jajaran genjang ya, luas jajaran genjang ABCD itu sama saja dengan 2 kali luas segitiga A B C. Ya, berarti sama dengan 2 kali luas ABC. Luas ABC. Berarti setengah kali sisinya sudah ada ini 5/2, gitu kan? Nah, kali sisi nih 3 kali sudut yang diapit. Sudut yang diapitnya adalah sinus 150. Nah, begitu dia. Oke, nah ini sudah 2 kali setengah 1 ya, berarti 5 kali 3, 15 ya. 15. Nah, ini sinus 150. Sinus 150 itu sama saja dengan sinus 180 dikurangi dengan berapa? 30. Atau sama saja ini dengan, oh ya ini tadi 15/2 ya. Berarti sama saja dengan 15/2 kali. Nah, sinus 180 kurang 30 itu adalah sinus 30. Nah, berarti sama dengan ya, sama dengan 15/2 dikalikan dengan sinus 30. Sinus 30 itu adalah setengah. Sehingga luasnya sama dengan 15/2/2. Maka luas jajaran genjang ABCD adalah 15/2/2. Maka jawabannya adalah E. Oke, baik. Semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sukses ya!